Salam sehat, salam cerdas. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, konsentrasi pereaksi. Yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Yang ketiga, tekanan dan volume. Yang keempat, suhu, dan yang kelima, katalis. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, konsentrasi pereaksi. Umumnya laju reaksi sangat dipengaruhi oleh konsentrasi awal pereaksi. Hal ini juga sangat bergantung pada orde reaksinya. Soal orde reaksi nanti akan kita bahas pada video berikutnya. Semakin besar konsentrasi pereaksi, laju reaksi semakin cepat. Hal ini berdasarkan teori tumbukan, semakin besar konsentrasi pereaksi, maka akan semakin banyak jumlah partikel. Semakin banyak jumlah partikel, akan semakin besar peluang terjadinya tumbukan efektif. Ya. Kita lihat wadah A dan wadah B. Wadah A larutan dengan konsentrasi 0,1 molar. Sedangkan wadah B konsentrasi larutannya 2 molar. Ya, yang jelas wadah A proses reaksinya akan lebih lambat dibandingkan dengan wadah B. Oke, bisa diikuti ya. Kemudian yang kedua, luas permukaan bidang sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuh, ukurannya semakin kecil, maka laju reaksi akan semakin cepat pula. Kita lihat, kita bandingkan jika kita mereaksikan serbuk besi dengan HCl, kemudian wadah berikutnya kita bandingkan kalau batang besi yang kita reaksikan dengan HCl. Nah, pada reaksi antara serbuk besi dan HCl, reaksinya akan berjalan lebih cepat. Dapat kita amati dari mana? Dari gelembung gas yang dihasilkan. Yang pertama, lebih cepat terjadi gelembung gas, dan yang kedua, gelembung gas yang dihasilkan pun lebih banyak. Dibandingkan dengan wadah yang kedua, dia berjalannya lebih lambat. Batang besi dengan HCl reaksinya akan berjalan lebih lambat. Ini pun kita dapat amati dengan melihat atau mengamati gelembung gas yang lebih sedikit dan lebih lambat terjadi gelembung. Kemudian yang ketiga, kita lihat tekanan dan volume. Tekanan berbanding terbalik terhadap volume. Jika tekanan diperbesar dengan cara memperkecil volume, laju reaksinya akan semakin cepat. Tapi sebaliknya, jika tekanan kita perkecil dengan cara memperbesar volume, maka laju reaksinya akan semakin lambat. Nah, kita lihat gambar A. Tekanannya kecil, maka partikel-partikel itu akan berpencar kemana-mana ya, karena ruang yang besar menyebabkan partikel-partikel itu akan saling menjauhi. Tetapi pada wadah B, jika tekanan kita perbesar dengan cara memperkecil volume, maka partikel-partikel itu akan semakin rapat. Nah, ketika partikel-partikel itu semakin rapat, peluang terjadinya tumbukan efektif juga akan semakin besar, sehingga laju reaksinya akan semakin cepat. Kemudian yang keempat, kita lihat suhu. Semakin tinggi suhu pada proses reaksi, laju reaksinya semakin cepat. Menurut teori tumbukan, pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu saat akan bergerak atau bergetar lebih cepat. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suhu, maka partikel-partikel akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel juga akan meningkat. Semakin tinggi energi kinetik partikel, semakin tinggi energi kinetik partikel yang bergerak. Jika saling bertabrakan, akan menghasilkan energi yang sangat besar, sehingga peluang terjadinya tumbukan efektif juga akan semakin besar. Umumnya, setiap kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius menyebabkan laju reaksi meningkat 2-3 kali laju reaksi semula. Nah, kita bisa membuat persamaan matematisnya seperti ini. PA sama dengan
delta V pangkat TA kurang T0 per delta T kali V0. Dengan VA sama dengan laju reaksi pada suhu akhir molar per sekon. V0 laju reaksi pada suhu awal molar per sekon juga satuannya. Delta V itu sama dengan kenaikan laju reaksinya. TA suhu akhir satuannya derajat Celcius. T0 suhu awal dalam derajat Celcius. Dan delta T adalah kenaikan suhunya. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini. Suatu reaksi akan berjalan 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Jika laju reaksi pada suhu 30 derajat Celcius sebesar A molar per sekon, berapakah laju reaksi pada suhu 70 derajat Celcius? Diketahui delta V sama dengan 2, T0 sama dengan 30 derajat Celcius, TA sama dengan 70 derajat Celcius, V0 sama dengan A molar per sekon. Yang ditanya adalah VA. Tinggal kita masukkan data-data yang diketahui di dalam rumusnya. VA sama dengan delta V pangkat TA kurang T0 per delta T kali V0. VA sama dengan 2 pangkat 70 kurang 30 per 10 dikali A molar per sekon atau V0-nya. Ya, VA sama dengan 2 pangkat 4 A molar per sekon. Sama dengan 16 A molar per sekon. Oke, sudah bisa dipahami. Selanjutnya kita lihat bahwa selain laju reaksi, juga waktu reaksi sering ditanya adalah waktu reaksinya, bukan laju reaksinya. Sehingga laju reaksi berbanding terbalik terhadap waktu reaksi. Ingat, laju reaksi berbanding terbalik terhadap waktu reaksi. Nah, kalau yang ditanya waktu, kita bisa membuat persamaan matematisnya seperti ini. TA sama dengan 1 per delta V pangkat TA kurang T0 per delta T kali T0. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Suatu reaksi akan berjalan 2 kali lebih cepat jika suhu dinaikkan sebesar 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 40 derajat Celcius, reaksi berlangsung selama 40 menit, berapakah waktu yang dibutuhkan jika reaksi berlangsung pada suhu 80 derajat Celcius? Yang diketahui kenaikan lajunya 2. Suhu awalnya 40 derajat Celcius, suhu akhirnya 80 derajat Celcius. Waktu awalnya 40 menit, yang ditanya adalah waktu pada suhu akhirnya. Data yang ada kita masukkan dalam rumus seperti ini. TA sama dengan 1 per delta V pangkat TA kurang T0 per delta T kali T0. TA sama dengan 1 per 2 pangkat 80 kurang 40 per 10 kali 40. TA sama dengan 1 per 2 pangkat 4 kali 40 menit. TA sama dengan 1 per 16 kali 40 menit sama dengan 2,5 menit. Yang kelima kita lihat katalis. Penambahan katalis pada reaksi yang berjalan lambat akan mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi atau energi pengaktifannya. Zat yang berperan sebagai katalis kita sebut sebagai katalisator. Sedangkan zat yang menyebabkan penurunan efektivitas katalis atau penurunan kerja katalis kita sebut dengan racun katalis. Tetapi ada zat yang kalau kita tambahkan ke dalam suatu reaksi kimia malah akan memperlambat reaksi tersebut. Nah, zat seperti itu kita sebut dengan inhibitor. Jadi inhibitor adalah zat yang menyebabkan reaksi berjalan semakin lambat. Nah, kita lihat ini. Energi dari bereaksi. Ya. Kita lihat ada energi aktivasi tanpa katalis. Yang kedua ada energi dengan katalis. Setelah kita menambahkan katalis, energi aktivasinya akan menurun. Sehingga proses reaksinya akan semakin cepat. Katalis dapat berfungsi sebagai zat perantara maupun sebagai zat pengikat. Yang pertama kita lihat katalis sebagai zat perantara. Contoh, reaksi tanpa menggunakan katalis. 2SO2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Reaksinya berjalan lambat. Nah, untuk supaya reaksinya berjalan cepat,
maka kita tambahkan katalis ya berupa NO2. NO2 kita gunakan sebagai katalis untuk mempercepat reaksi ini. Kita lihat reaksinya seperti apa. Jadi katalis akan menghasilkan zat perantara. Ini zat perantaranya seperti ini. 2NO gas tambah O2 gas menghasilkan 2NO2 gas. Reaksinya berjalan cepat. Nah, NO2 gas ini akan bereaksi dengan SO2. Kita lihat. 2NO2 gas tambah 2SO2 gas menghasilkan 2SO3 gas tambah 2NO gas. Reaksi juga berjalan cepat. Nah, kalau reaksi ini kita jumlahkan saat yang sama pada ruas kiri dan ruas kanan kita kurangkan ya, yang hanya berada pada salah satu ruas kita jumlahkan. Nah, kita lihat 2NO di kiri ada, di kanan ada. Kita kurangi. Berarti 2 kurang 2 habis 0. Kemudian 2NO2 di kiri ada, di kanan juga ada. Hingga saat ini bisa kita hilangkan karena dikurangi hasilnya 0. Oke, tinggal yang di kiri ada SO2 dan O2 dan yang di kanan ada SO3. Reaksinya seperti ini. 2SO2 gas tambah O2 gas menghasilkan 2SO3 gas. Reaksinya cepat ya. Hasil akhirnya akan menghasilkan reaksi yang sama seperti pada reaksi yang berjalan lambat. Kemudian yang kedua, katalis sebagai alat pengikat. Contoh katalis yang berfungsi sebagai zat pengikat adalah logam-logam seperti platina, tembaga, dan nikel. Nah, kemudian yang berikut kita lihat penerapan laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah menerapkan konsep laju reaksi. Persoalannya apakah kita sadar atau tidak, atau kita tahu atau tidak bahwa itu adalah konsep laju reaksi. Nah, kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menyimpan bahan makanan pada suhu rendah untuk memperlambat proses pembusukan. Jadi kalau daging dibeli dalam jumlah banyak, tidak dihabiskan, maka dapat disimpan untuk 3-4 hari bahkan sampai 1 minggu ke depan. Disimpannya di mana? Di freezer. Begitupun misalnya kita membeli ikan dalam jumlah banyak, ya kita simpan, setelah dibersihkan kita simpan dalam freezer biar bertahan lebih lama. Dan yang kedua, kita menyimpan bahan pangan pada ruang bebas oksigen. Penyimpanan bahan pangan seperti beras dalam gudang, itu gudangnya disemprot dengan gas karbon dioksida. Manfaatnya apa? Untuk meminimalisir oksigen, karena oksigen itu akan mempercepat tumbuhnya jamur sehingga berasnya bisa cepat rusak. Kemudian yang ketiga, pelapisan lilin pada buah apel untuk menghindari kontak langsung dengan oksigen. Jadi pelapisan lilin pada buah apel menghindari kontak langsung dengan oksigen. Kenapa? Karena apel itu cepat teroksidasi oleh oksigen. Nah, coba kalian perhatikan ketika kalian mengunyah atau menggigit apel, kemudian kalian biarkan beberapa saat, maka di bekas kunyah itu akan berwarna seperti karat. Kemudian yang keempat, penambahan bahan pengawet pada makanan untuk menghambat kerja enzim yang dibutuhkan oleh bakteri atau jamur. Dan yang kelima, penambahan asam atau garam pada bahan makanan, dan ini sering dilakukan oleh masyarakat umumnya. Yang keenam, yang sering kita lakukan adalah mengunyah makanan. Untuk apa makanan itu kita kunyah? Untuk mempercepat proses pencernaan secara kimiawi. Mengunyah makanan sama dengan memperbesar luas permukaan bidang sentuh. Yang ketujuh, penambahan enzim zimase sebagai biokatalis dalam proses peragian atau pengembangan roti. Dan yang kedelapan, penambahan V2O5 di vanadium pentaoksida dalam pembuatan asam sulfat atau proses kontak sebagai katalis pada industri kimia. Nah, masih banyak contoh penerapan konsep laju reaksi. Misalnya kalau kita memasak menggunakan kayu bakar, maka kayu itu tidak bisa dibakar dalam bentuk gelondongan. Pasti kayu itu harus dibelah atau diperkecil. Nah, itu proses itu sebenarnya secara kimia itu adalah memperbesar
luas permukaan bidang sentuh, sehingga nyala apinya dia semakin cepat menyala dan nyalanya akan makin sempurna. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Ingat, tetap semangat, tetap giat belajar. Salam sehat, salam cerdas.